Misteri pabrik gula, rahasia manis yang berdarah. Kedatangan di pabrik Chandrasari. Matahari sore mulai condong ke barat ketika mobil tua Arga berhenti di depan gerbang besi besar bertuliskan, Pabrik Gula Chandrasari 1889. Cat berkarat dan tulisan yang nyaris pudar seakan menjadi saksi bisu dari masa kejayaan pabrik itu. Burung gagak bertengger di atas papan nama, menatap tajam dua orang yang baru datang dengan rasa ingin tahu yang aneh. Tempatnya suram banget, gumam Nadia sambil mengangkat kamera. Ia menyorot bangunan besar di dalam kompleks yang sudah ditelan semak belukar. Cerobong asap menjulang tinggi, gelap, tanpa asap, seolah menjadi monumen kematian industri itu. Arga turun dari mobil, membawa tripod dan mikrofon. Kita cuma butuh footage sekitar 1 jam. Ambil bagian depan, cerobong, sama gudang. Habis itu kita cabut. Nada suaranya terdengar datar, tapi matanya memantulkan semangat khas seorang pemburu misteri. Channel YouTube-nya, Jejak Tengah Malam, sedang naik daun karena kisah-kisah urban legend nyata. Namun hari itu, mereka datang bukan hanya untuk konten. Arga menerima pesan email anonim 2 minggu lalu, berisi foto tua para pekerja pabrik dan satu kalimat pendek. Yang manis itu tak selalu gula. Datanglah ke Chandrasari sebelum semuanya hilang. Pesan itu membuatnya penasaran. Ia menggali lebih jauh, dan menemukan bahwa pabrik ini pernah ditutup setelah terjadi kecelakaan besar di tahun 1983. Tangki molase meledak, menewaskan 17 pekerja. Namun warga sekitar percaya, kebocoran itu bukan kecelakaan, melainkan kutukan dari para pekerja yang diperlakukan kejam oleh mandor Belanda pada masa kolonial. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam kompleks, udara seketika berubah. Bau logam dan gula gosong samar-samar tercium. Tanah di bawah kaki terasa lembab, seolah menyerap sesuatu selain air hujan. Di tengah lapangan luas, mereka melihat seorang pria tua berdiri, mengenakan topi caping dan sarung lusuh. Ia menatap mereka dari kejauhan, lalu melangkah pelan mendekat. "Sampean Arga, ya?" Suaranya berat, serak. "Iya, Pak. Bapak yang ngizinin kami masuk." Pria itu mengangguk. "Saya Wiryo. Dulu mandor bagian penggilingan. Sekarang cuma tinggal saya di sini. Orang-orang udah pada takut." Nadia menelan ludah. "Takut kenapa, Pak?" Pak Wiryo menatap ke arah cerobong tinggi di belakang mereka. Mereka bilang, setiap maghrib, ada suara orang nangis dari atas sana. Kadang suara teriak, minta tolong. Tapi pas dilihat, kosong. Arga menulis cepat di buku catatannya. "Itu cuma efek suara dari angin lewat pipa. Pak, gak usah terlalu dipercaya." Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. Matanya memandang kosong ke tanah. "Saya juga dulu mikir gitu. Sampai saya lihat sendiri darah menetes dari ujung cerobong." Nadia spontan mengarahkan kamera ke wajah Pak Wiryo. "Bapak maksudnya darah?" "Ya," katanya lirih. "Darah pekerja. Mereka dulu diangkat, diperas, dipaksa lembur, sampai satu-satu mati di penggilingan. Orang Belanda itu kejam. Katanya, makin banyak darah tertetes ke mesin, makin halus hasil gulanya." Angin bertiup kencang. Daun tebu di sekitar lapangan bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan panjang. Arga menatap sekeliling, merasa hawa aneh mulai mengelilingi mereka. Sore berubah cepat menjadi senja. Matahari tenggelam di balik kebun tebu, meninggalkan siluet merah kehitaman yang membuat langit tampak berdarah. "Sudah hampir maghrib," kata Pak Wiryo pelan. "Kalau sampean mau ngambil gambar, cepatlah. Jangan di area gudang nomor 7. Di situ belum ada yang berani masuk lagi." "Kenapa, Pak?" "Karena pintunya masih tertutup dari dalam. Padahal kuncinya saya yang pegang." Arga terdiam. Ia mencoba tertawa kecil, tapi suaranya terdengar kering. "Oke, Pak. Kita cuma ambil area luar dulu." Namun saat mereka berjalan menjauh, Nadia sempat menoleh ke belakang. Ia melihat sesuatu di atas cerobong tua itu. Sebentuk bayangan hitam berdiri di tepinya, seperti tubuh manusia tanpa kepala. Saat ia berkedip, sosok itu sudah hilang. Suara dari cerobong tua. Malam menurunkan gelapnya perlahan ke atas kompleks pabrik gula Chandrasari. Langit berubah menjadi lembaran kelam yang tanpa bintang, hanya dihiasi bulan separuh yang menggantung pucat.
Suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Namun di dalam kawasan pabrik, tak ada satupun suara selain desir angin yang berputar di antara bangunan tua. Arga dan Nadia mendirikan tenda kecil di dekat bangunan utama. Kamera utama dipasang di tripod, menghadap ke arah cerobong tua. Kabel panjang menjulur ke laptop yang menyala redup. Di layar, tampak bayangan pabrik dalam mode malam, hijau dan gelap. Kayak film horor beneran. Gumam Nadia sambil memeriksa baterai kamera. Arga tertawa kecil. Justru itu yang kita mau. Suara angin aja udah bisa bikin video ini trending. Namun ia tak tahu, malam itu mereka akan merekam sesuatu yang jauh lebih dari sekadar suara angin. Sekitar pukul 19.30, Pak Wiryo datang membawa 2 gelas kopi hitam. Saya gak bisa lama-lama, katanya, menatap ke arah cerobong. Kalau sudah lewat jam 8, saya biasanya masuk ke rumah dinas. Suara-suara mulai muncul jam segitu. Suara-suara? Tanya Arga sambil menyalakan mikrofon perekam. Dulu orang-orang bilang itu suara pekerja yang mati di dalam tangki molase. Tapi yang paling sering dari atas sana. Ia menunjuk ke cerobong yang menjulang. Kadang seperti orang teriak, kadang seperti menangis. Tapi gak ada siapa-siapa di sana. Arga tersenyum skeptis. Nanti biar alat saya yang buktikan, Pak. Pak Wiryo hanya menatapnya lama. Jangan sombong sama yang tak kelihatan. Nah, di tempat ini, yang terlihat belum tentu yang sebenarnya. Lalu ia pergi, meninggalkan mereka berdua di bawah cahaya bulan yang makin pucat. Sekitar setengah jam kemudian, Arga dan Nadia mulai merekam segmen pembuka untuk vlog mereka. Sekarang jam 8 malam, kata Arga ke arah kamera. Kami sedang berada di kompleks pabrik gula Chandrasari, tempat di mana puluhan pekerja tewas dalam insiden misterius tahun 1983. Konon, setiap malam Jumat, terdengar suara tangisan dari atas cerobong tua. Nadia menggeser kamera untuk memperlihatkan bangunan pabrik di belakang mereka. Jendela-jendela besar dengan kaca pecah, pintu besi yang berderi tertiup angin, dan cerobong yang menjulang hitam seperti jari raksasa yang menunjuk ke langit. Saat Arga baru saja menutup kalimatnya, mikrofon mereka menangkap suara samar. Sebuah denting logam, disusul suara seperti hembusan napas berat. Dengar itu? Bisik Nadia, matanya membesar. Arga mengangkat telunjuk, menyuruhnya diam. Ia menatap layar laptop yang menampilkan gambar dari kamera night vision. Tidak ada apa-apa. Tapi grafik suara di layar merekam gelombang aneh. Frekuensi rendah yang naik turun seperti detak jantung. Kemudian, suara itu datang lagi. Lebih jelas. Seperti seseorang yang menangis jauh di atas sana. Nadia meneguk ludah. Itu dari cerobong, kan? Arga menatap ke arah cerobong. Dari sela bayangan, tampak sesuatu yang bergerak. Seperti kabut tipis yang memutar di puncaknya. Ia mengambil senter dan menyorot ke atas. Namun cahaya hanya menembus sampai setengah tinggi cerobong. Lalu dari arah dalam pabrik terdengar bunyi berat seperti rantai diseret. Krang krang krang. Nadia berlari mendekat ke Arga. Kita rekam aja dari sini, gak usah masuk. Namun rasa penasaran Arga lebih besar dari rasa takut. Ia menyalakan kamera genggam dan berjalan ke arah sumber suara, melewati halaman yang ditumbuhi alang-alang setinggi pinggang. Pintu utama pabrik terbuat dari kayu tebal, sudah lapuk dan berkarat. Ia mendorongnya perlahan. Suara engsel berderit panjang, menembus kesunyian malam. Begitu pintu terbuka, aroma tajam langsung menyergap hidung, bau manis yang membusuk. Seperti campuran gula cair dan darah. Lampu senter menyorot ke dalam ruangan besar. Di tengahnya, berdiri mesin-mesin penggilingan tua, masih berdiri kokoh meski sudah puluhan tahun tak digunakan. Permukaan mesin berkarat, tapi beberapa bagian tampak basah, seolah baru saja dicuci. Nadia menyorot ke arah dinding. Lihat itu, Ga. Ada bekas tangan merah, seperti darah, menyapu dinding menuju tangga besi yang melingkar ke atas. Tangga menuju ke puncak cerobong. Arga memaksa tersenyum. Mungkin cat, atau karat. Namun bahkan suaranya terdengar gemetar. Mereka menaiki tangga pelan-pelan. Setiap langkah menimbulkan bunyi besi yang menggema. Semakin tinggi mereka naik, udara makin panas, dan suara tangisan itu makin jelas. Kadang terdengar seperti wanita, kadang seperti suara anak kecil. Di anak tangga ke-30, Nadia berhenti.
Arga, kamera nyala sendiri. Ia menunjuk layar kecil di kamera yang menampilkan gambar kabur. Bayangan hitam berjalan di belakang mereka. Tapi saat Arga menoleh, tak ada apa-apa. Gak usah lihat ke belakang, bisik Arga. Terus naik. Sesampainya di puncak, mereka menemukan lubang cerobong yang menganga lebar. Angin panas keluar dari dalamnya, seperti napas dari perut bumi. Di sekeliling lubang ada bercak hitam yang mengering. Saat Nadia menyorot lebih dekat, warna hitam itu bukan jelaga, tapi darah yang sudah menempel di batu bata. Sebelum mereka sempat bereaksi, kamera Arga tiba-tiba bergetar sendiri, lalu mati total. Lalu dari dalam cerobong terdengar suara berat seperti logam terbentur, tang, kah, kah. Setiap dentingan diikuti gema panjang yang membuat dada mereka bergetar. Turun sekarang, gah, jerit Nadia. Tapi sebelum mereka bergerak, suara tangisan tadi berubah menjadi teriakan panjang, menyiksa, seperti orang terbakar hidup-hidup. Arga menunduk ke dalam cerobong, mencoba menyorot dengan senter. Namun saat cahaya menembus ke dalam lubang itu, sesuatu melintas cepat di bawah, seperti tangan manusia yang terbuat dari arang, menatap ke atas dan menggenggam udara. Arga terpaku. Tangan itu bergerak lagi. Lalu sebuah wajah muncul, terbakar, tanpa mata, kulitnya meleleh, tapi bibirnya masih bisa berbisik. Manis-manis sekali darahmu. Jeritan Nadia memecah malam. Ia menarik Arga turun dengan panik, menuruni tangga secepat mungkin. Senter jatuh dan pecah di lantai bawah, menyisakan kegelapan total. Mereka berlari keluar dari bangunan pabrik, menembus rerumputan basah, sampai tiba di tenda mereka. Saat napas mereka tersengal, Arga menatap layar laptop. Kamera utama di tripod masih merekam cerobong. Namun yang tampil di layar bukan pemandangan cerobong kosong. Di sana tampak sosok hitam berdiri di atasnya, memegang rantai panjang yang ujungnya meneteskan darah. Ia menatap lurus ke arah kamera. Kemudian, layar laptop mati dengan suara berdesis seperti terbakar. Pintu gudang nomor 7. Fajar menyingsing pelan di balik kebun tebu. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan gula basi yang menggantung di udara. Nadia terbangun lebih dulu, tubuhnya gemetar hebat meski matahari mulai naik. Malam itu masih berputar di kepalanya. Wajah tanpa mata, suara tangisan, dan tangan hangus yang muncul dari cerobong. Ia menatap ke arah Arga yang masih tertidur di kursi lipat. Kepalanya bersandar pada kamera yang mati total. Laptop mereka sudah gosong di sudut meja. Layar retak dengan bekas hangus di tepinya. Tidak mungkin itu cuma korsleting biasa. Arga, bisiknya sambil mengguncang bahu sahabatnya. Pria itu terbangun dengan napas berat. Matanya sembab. Kita beneran lihat itu, Nat? Nadia menatap kosong ke arah cerobong tua. Kita gak cuma lihat, kita direkam balik. Arga diam sejenak, menatap sisa peralatan mereka yang rusak. Kemudian ia berdiri, mencoba menenangkan diri. Oke, kita harus cari penjelasan. Semua yang kita lihat tadi malam pasti bisa dijelaskan. Bisa jadi efek gas, suara resonansi, atau halusinasi. Tapi darah di tembok itu nyata. Gak. Bisa jadi karat bercampur air. Kita cek ulang pagi ini. Nada Arga tegas, tapi sorot matanya bergetar. Dalam hatinya, rasa takut mulai menggigit logika. Mereka memutuskan untuk kembali ke bangunan utama. Cahaya pagi menyingkap sisi lain pabrik yang semalam tertutup gelap. Dindingnya dipenuhi lumut dan tulisan pudar bertuliskan bahasa Belanda. Di satu sisi, ada 7 gudang besar berjejer. Masing-masing diberi angka Romawi dari I sampai 7. Saat mereka melewati gudang pertama hingga ke-6, semuanya kosong. Hanya sisa karung tebu dan tikus-tikus yang berlarian. Tapi ketika mereka sampai di gudang nomor 7, langkah mereka berhenti. Pintunya tinggi, terbuat dari baja tebal, dan di tengahnya terpasang gembok besar berkarat. Namun yang membuat keduanya merinding bukan itu, melainkan bekas tangan merah di daun pintu. 5 jari melebar, seperti seseorang menekan dari dalam dengan kekuatan besar. Ini yang dibilang Pak Wiryo semalam, gumam Nadia. Arga berjongkok, menatap dasar pintu. Dari sela-celah bawah, mengalir cairan kental berwarna kecoklatan. Ia mengusap dengan tisu. Mola segula cair. Tapi ini aneh, pabriknya udah puluhan tahun mati. Mereka mencoba membuka pintu itu, tapi gemboknya tak bergerak sedikit pun.
Arga lalu memanggil Pak Wiryo yang sedang memperbaiki sepeda tuanya di depan rumah dinas. "Pak, kami mau lihat isi gudang nomor 7, katanya. Wajah Pak Wiryo seketika berubah pucat. "Jangan." "Kenapa, Pak?" "Gudang itu dikunci sejak hari terakhir pabrik beroperasi. Tidak boleh dibuka." Arga menatap serius. "Tapi ini penting untuk dokumentasi sejarah. Kami gak akan rusak apapun." Pak Wiryo menatap mereka lama, lalu menghela napas. "Kalau kalian memang mau tahu, kalian harus tahu juga apa yang terjadi di sana." Ia menuntun mereka ke bangku panjang di depan rumah dinas. Suaranya mulai lirih, seperti orang yang menyingkap luka lama. Tahun 1983, sebelum pabrik ini ditutup, ada 17 pekerja shift malam yang hilang. Mereka disuruh lembur di bagian penggilingan. Tapi sampai pagi, gak satu pun keluar. Saat mandor datang, mesin penggiling masih berputar sendiri, dan dari dalam tangki molase keluar cairan yang merah tua. Nadia menutup mulutnya. Ngeri. Jadi mereka. Ya, mereka melebur di dalam tangki. Dan bagian pengemasan gula yang terakhir dibuat malam itu, rasanya lebih manis dari biasanya. Arga menelan ludah. Lalu kenapa gudang 7 dikunci? Karena setelah insiden itu, di dalam gudang muncul suara orang menangis setiap malam. Warga percaya di sanalah darah mereka dikumpulkan. Mandor Belanda yang memimpin malam itu gantung diri di dalamnya. Suasana hening. Hanya suara angin yang menggoyang daun tebu di kejauhan. "Biar saya bukakan," kata Pak Wiryo akhirnya. Tangannya gemetar saat memegang kunci tua dari kantong bajunya. "Tapi kalian janji, kalau ada sesuatu jangan panggil nama siapapun. Di tempat ini, nama bisa mengikat roh." Pintu baja itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi mengerang seperti orang kesakitan. Bau manis menyengat keluar, lebih pekat dari apapun yang pernah mereka cium. Di dalamnya gelap, hanya sedikit cahaya menembus dari celah atap. Lantai gudang tertutup lapisan lengket berwarna hitam kecoklatan. Dindingnya penuh coretan seperti bekas kuku. Di tengah ruangan, berdiri tangki besar dari baja, setinggi manusia dewasa. Tangki itu retak di beberapa sisi, dan dari dalamnya masih menetes cairan kental ke lantai. Arga menyalakan kamera cadangan. "Ini luar biasa. Tangki ini mungkin tempat penyimpanan molase terakhir." Nadia berjalan pelan di sisi tangki, menyorot permukaannya. "Gah, lihat ini." Ia menunjuk sebuah tulisan yang tergores di dinding tangki. Tulisan itu dalam bahasa Belanda, tapi sebagian sudah pudar. Arga membaca keras-keras potongan yang masih bisa dibaca. "Zoet bloed is the prijs van perfectie." Darah yang manis adalah harga dari kesempurnaan. Seketika udara di dalam gudang menjadi berat. Suhu turun drastis. Napas mereka keluar seperti uap. Lalu dari arah belakang terdengar suara pelan. Cetak, cetak, cetak. Seperti langkah kaki seseorang berjalan di atas cairan lengket. Arga menyorot ke arah suara, tapi tak ada siapapun. Tiba-tiba tangki di depan mereka bergetar pelan, lalu makin keras. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Cairan hitam mulai memancar dari celah retakan, menetes ke kaki Arga. "Arga, keluar sekarang!" teriak Nadia. Namun saat mereka berbalik, pintu baja yang tadi terbuka kini tertutup kembali dengan suara benturan keras. Bang! Arga berlari ke pintu, memukul dengan bahu, tapi tak bergerak. Gembok itu terkunci sendiri dari luar. Dalam kegelapan, suara tangisan bergema di seluruh ruangan, bersahut-sahutan seperti paduan suara dari dunia lain. "Buka pintunya, Aa." Suara berat dan serak terdengar dari dalam tangki. "Kami masih di sini." Nadia menjerit, sementara Arga mundur dengan panik. Tangki itu perlahan terbuka di bagian atasnya, dan sesuatu yang mengerikan merayap keluar. Bukan manusia, tapi bentuk hitam cair dengan wajah-wajah samar yang muncul di permukaannya, berteriak tanpa suara. "Gah! Kamera!" seru Nadia. Tapi kamera mereka mendadak mati total. Di dinding, cairan hitam itu merambat, membentuk angka 1983, dan di bawahnya, muncul kalimat dengan darah segar. "Kami belum selesai bekerja." Cahaya terakhir dari senter padam. Segalanya tenggelam dalam gelap dan suara mesin tua yang tiba-tiba menyala sendiri, berputar tanpa listrik. Ketika akhirnya pintu gudang terbuka,
Hanya Pak Wiryo yang berdiri di luar. Ia menatap ke dalam dengan wajah kosong. Tak ada siapapun di sana. Hanya tangki besar yang diam, dan di lantai, 2 kamera tergeletak. Masih merekam, tapi tanpa gambar, hanya suara samar. Manis-manis sekali darahmu. Catatan kepala mandor. Langit sore di atas pabrik gula Chandrasari berwarna kelabu, seolah menyimpan duka yang enggan sirna. Angin bertiup pelan dari arah kebun tebu, membawa aroma manis yang menggigit, seperti gula yang terbakar terlalu lama. Di beranda rumah dinas tua, Pak Wiryo duduk termenung. Di depannya, 2 kamera milik Arga dan Nadia tergeletak di atas meja, kotor oleh sisa molase yang sudah mengering. Sudah hampir 2 jam ia menunggu. Tapi kedua anak muda itu belum juga keluar dari gudang nomor 7. Ia menatap langit yang semakin gelap. Semoga kalian tidak ikut tertelan masa lalu, gumamnya lirih. Tepat ketika matahari mulai tenggelam, pintu gudang berderi terbuka dengan suara panjang. Dari dalam muncul Arga, pucat, matanya merah seperti habis menangis. Bajunya berlumur cairan hitam, dan tangannya menggenggam sebuah buku tua. Di belakangnya, Nadia berjalan terpincang, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Pak Wiryo terperanjat. Astaga, kalian masih hidup. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap buku di tangannya, seperti benda itu menahannya untuk tetap waras. Kami menemukan sesuatu, Pak. Di dalam rumah dinas, cahaya lampu Petromax bergetar kecil. Arga membuka buku tua itu perlahan. Kulit luarnya sudah mengelupas, tapi di pojok halaman pertama tertulis nama pemiliknya dengan tinta hitam. Hendrik van der Meer Hofmandor, 1889-1912. Buku ini kami temukan di bawah tangki gudang nomor 7, kata Arga pelan. Mungkin ini catatan kepala mandor Belanda yang dulu membangun pabrik ini. Pak Wiryo menelan ludah. Nama itu sering disebut orang tua dulu. Katanya dia yang membuat formula gula paling halus di masa kolonial. Tapi banyak pekerja mati waktu itu. Arga membuka halaman pertama yang masih bisa dibaca. Tulisan Belanda tua berderet rapi, disertai catatan kecil dalam bahasa campuran Jawa dan Latin. Nadia yang duduk di sebelahnya mulai membaca pelan dengan bantuan aplikasi penerjemah. Eksperimen hari ke-27. Gula dari ladang Chandrasari terlalu pahit. Aku menambahkan sedikit darah sapi, tapi hasilnya masih kasar. Kepala pekerja pribumi berkata, darah manusia lebih manis. Aku tertawa. Tapi malam itu, aku mencoba. Nadia berhenti membaca. Suaranya bergetar. Gah, ini gak mungkin. Arga melanjutkan dengan suara pelan, hampir berbisik. Setetes darah dari tanganku sendiri ke dalam adonan. Dan hasilnya sempurna. Kristalnya bening, rasanya manis dan lembut. Seolah gula itu hidup. Suara angin di luar jendela tiba-tiba berdesir keras. Petromax bergetar, bayangan di dinding bergoyang seperti tubuh menari. Pak Wiryo menggenggam lututnya kuat-kuat. Darah jadi bahan campuran gula. Sepertinya iya, jawab Arga. Dan seiring waktu, Van der Meer mungkin memperluas eksperimennya. Ia mulai menggunakan darah manusia, para pekerja yang hilang. Nadia memejamkan mata. Itu sebabnya arwah mereka masih di sini. Mereka membaca lebih jauh. Setiap halaman semakin mengerikan. Tadi malam, 3 pekerja mati kelelahan di penggilingan. Aku perintahkan mayat mereka dibakar di dapur ketel. Tapi sebelum abu dibuang, aku mencampurnya dengan gula basah. Rasanya luar biasa. Aku tak bisa berhenti menjilat jari. Tuhan, manisnya seperti hidup abadi. Aku mulai percaya gula adalah tubuh yang bisa menyimpan jiwa. Jika darah mereka manis, maka manis itu adalah roh yang belum tenang. Dengan menambahkannya ke setiap butir kristal, aku bisa membuat mereka abadi dalam setiap gula yang dikirim ke Eropa. Halaman terakhir berisi tulisan yang semakin kacau, seperti orang kehilangan akal. Suara mereka memanggilku dari tangki. Mereka marah. Mereka ingin keluar. Aku dengar jeritan dari molase setiap malam. Aku tak bisa tidur. Jika aku lenyap, biarlah tubuhku menjadi bagian dari manisan terakhir mereka. Dan di bawah tulisan itu, ada sidik jari merah, darah kering yang masih melekat setelah lebih dari seabad. Jadi ini asal kutukan itu, kata Nadia perlahan.
Mereka bukan cuma korban kecelakaan. Mereka sengaja dijadikan bahan untuk membuat gula. Pak Wiryo memejamkan mata. Napasnya berat. Itu menjelaskan kenapa setiap kali hujan deras, pabrik ini mengeluarkan bau manis bercampur anyir. Seperti gula yang mendidih di neraka. Arga menatap halaman terakhir lagi. Di bawah sidik jari itu, ada satu kalimat tambahan yang tertulis lebih baru. Mungkin sekitar tahun 1980-an. Tulisannya berbeda, tapi masih dalam bahasa Belanda. Hitch is not here. Dia masih di sini. Siapa, dia? Tanya Nadia. Van der Meer, jawab Arga. Rohnya mungkin tak pernah pergi. Dan kalau benar buku ini disimpan di bawah tangki, mungkin dia menjaga rahasianya tetap terkubur. Pak Wiryo menatap luar jendela, ke arah gudang yang gelap. Bisa jadi selama ini suara-suara yang kita dengar bukan pekerja yang menjerit, tapi Van der Meer sendiri menyesali apa yang dia buat. Namun belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan, dari arah gudang nomor 7 terdengar bunyi keras seperti sesuatu yang roboh. Seluruh rumah bergetar. Bah, bah, bang. Nadia berdiri. Itu dari gudang. Arga mengambil kamera dan berlari keluar. Mereka bertiga bergegas melewati jalan tanah menuju bangunan itu. Saat tiba di depan pintu, mereka melihat hal yang membuat darah membeku. Pintu baja yang tadi pagi tertutup kini terbuka lebar. Dari dalam, keluar hawa panas dan aroma gula gosong yang menyengat. Di tanah, ada jejak kaki besar berwarna hitam, menuju arah pabrik penggilingan utama. Pak Wiryo, bisik Nadia. Tadi Bapak kunci lagi gudangnya, kan? Iya, jawabnya pelan. Kuncinya masih di saku saya. Arga menyorot kamera ke arah jejak itu. Kalau begitu, siapa yang keluar? Mereka mengikuti jejak itu sampai ke ruang penggilingan tua. Di dalamnya, mesin-mesin yang sudah berkarat tiba-tiba berputar pelan, mengeluarkan suara berdentang yang ritmis seperti jantung berdetak. Di dinding belakang, muncul tulisan baru dari cairan merah segar. Yang manis belum selesai. Dia datang untuk memanen. Petromax di tangan Pak Wiryo bergetar, lalu padam. Kegelapan menelan mereka lagi. Dari dalam mesin terdengar desis berat, seperti seseorang bernafas melalui baja. Nadia memeluk Arga erat-erat. Kita harus pergi sekarang. Tapi Arga justru memandangi buku di tangannya. Halaman terakhir yang tadi kosong kini terisi tulisan baru, basah dan meneteskan tinta merah. Malam ini, mereka akan kembali bekerja. Dan di bawahnya, tergores nama yang membuat darah mereka berhenti mengalir. Arga Wicaksono, Kepala Shift Malam. Lorong penggilingan darah. Udara malam di pabrik gula Chandrasari terasa seperti hidup, bergetar, bernapas, dan menatap. Langit di atas mereka seolah membeku, tanpa bintang, tanpa angin. Dari dalam bangunan utama terdengar suara mesin tua yang bergerak pelan, gemuruhnya berat, seperti jantung raksasa yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Arga berdiri di depan pintu penggilingan utama, tubuhnya gemetar namun matanya tak beranjak dari arah mesin. Ini, gak mungkin. Mesin ini harusnya udah mati 30 tahun. Pak Wiryo menggenggam tangannya erat. Sudah, nak, jangan lihat lagi. Kalau mesin itu hidup, berarti mereka juga hidup. Namun Arga seperti tak mendengar. Ia melangkah perlahan ke dalam ruangan besar itu. Lantai dipenuhi lapisan gula mengeras yang berkilau seperti kristal di bawah sinar Petromax. Tapi di setiap langkah, terdengar suara renyah yang aneh, seperti menginjak tulang kering. Nadia menyalakan kamera cadangan yang tersisa. Gah! Tolong jangan jauh-jauh. Tapi Arga terus berjalan, terpikat oleh suara mesin yang berdentang ritmis, seolah memanggil namanya. Arga. Wicaksono. Suara itu datang dari arah roda gigi besar di ujung ruangan. Dalam cahaya redup, tampak bayangan seseorang berdiri di dekat tuas penggilingan. Tubuh tinggi dengan pakaian mandor kuno berwarna krem, topi kulit di kepala, dan wajahnya tertutup separuh bayangan. Siapa kau? Teriak Arga. Sosok itu menatapnya dengan mata kosong yang berkilau merah. Lalu ia tersenyum, perlahan. Akhirnya mandor baru datang juga. Nadia berlari ke arah Arga, tapi langkahnya terhenti begitu udara di sekitarnya mendadak berubah. Suhu turun drastis. Nafasnya keluar dalam bentuk uap putih. Ia menatap sekeliling,
Dinding pabrik kini tidak lagi rusak dan berlumut. Mesin-mesin tampak baru, lantai bersih, dan puluhan pekerja berpakaian lusuh tampak sibuk memotong tebu dan memasukkannya ke dalam penggilingan. Namun ada sesuatu yang salah. Wajah-wajah mereka pucat, kosong, dan setiap kali mesin berputar, ada darah menetes dari celah roda. Arga menatap sekeliling, kebingungan. Dunia di sekitarnya berubah menjadi masa lalu. Ia mengenakan seragam putih kotor dengan lambang Belanda di dada. Di tangannya, ada buku catatan kulit, buku milik Hendrik van der Meer. Tidak, bisiknya. Ini bukan nyata. Sebuah tangan menepuk bahunya dari belakang. Arga menoleh, dan di hadapannya berdiri van der Meer sendiri. Kulitnya pucat seperti lilin, mata biru cerah tapi dingin seperti es. Di bibirnya tergantung senyum yang nyaris manusiawi. Lihatlah, Arga, katanya dalam bahasa Belanda yang entah mengapa bisa dimengerti Arga. Inilah cara kami membuat gula terbaik di dunia. Setiap tetes darah, setiap jeritan, memberi rasa manis yang tak bisa ditiru. Arga mundur, gemetar. Kau membunuh mereka semua. Van der Meer tertawa pelan. Mereka memilih sendiri. Nah, mereka ingin manisnya keabadian. Bukankah kau juga menginginkannya? Arga berteriak, menutup telinga. Ini mimpi. Ini bukan nyata. Namun Van der Meer mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan lembut yang menusuk telinga. Bukan mimpi. Ini warisanmu. Di dunia nyata, Nadia menatap Arga yang kini berdiri kaku di tengah ruangan, matanya terbuka tapi kosong. Ia berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti. Arga, jerit Nadia. Tapi suaranya seperti tak sampai. Pak Wiryo mencoba menarik Arga keluar, tapi tiba-tiba roda gigi besar di belakang mereka berputar cepat. Mesin penggilingan hidup sepenuhnya, memuntahkan sisa-sisa gula dan cairan hitam pekat. Dari celah pipa, asap hitam keluar dan membentuk bayangan manusia. Satu persatu, mereka muncul. Para pekerja dengan wajah hancur, tubuh gosong, mata berwarna merah gula cair. Mereka melangkah mendekat, membawa sabit tebu berkarat. Pak Wiryo terbelalak. Tuan van der Meer memanggil mereka lagi. Sementara itu, Arga berada di dunia yang lain. Masa lalu dan masa kini bercampur di kepalanya. Ia melihat para pekerja membungkuk di hadapannya. Memanggilnya, Tuan Mandor Arga. Ia mencoba menolak, tapi tubuhnya bergerak sendiri. Ia mengangkat cambuk kulit di tangannya, dan tanpa sadar mencambuk salah satu pekerja yang terlambat mengisi tebu ke mesin. Tidak, aku bukan dia. Arga menjerit, tapi suaranya teredam oleh gemuruh mesin. Van der Meer berdiri di sisi lain ruangan. Wajahnya berubah menjadi arang yang menyala. Kau sudah menulis namamu sendiri di buku itu, Arga. Sekarang giliranmu menjaga gula ini tetap manis. Cahaya merah dari tungku mulai menelan ruangan. Arga merasa kakinya tertarik ke dalam tanah lengket. Molase hitam yang berdenyut seperti makhluk hidup. Tangannya bergetar, darah menetes dari pori-pori. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin melawan, semakin dalam ia tenggelam. Suara Van der Meer menggema di kepalanya. Manis bukanlah rasa. Ia adalah kutukan. Nadia berteriak memanggil Arga, berlari mendekat dan menarik tangannya dengan sekuat tenaga. Tapi cairan hitam itu menempel di kulitnya juga, terasa panas seperti bara. Ia menjerit kesakitan, tapi tidak melepaskan. Arga, lihat aku. Ini aku, Nadia. Kau harus kembali. Arga menatapnya. Mata Nadia seperti cahaya terakhir di tengah kegelapan. Perlahan, kesadaran mulai kembali. Ia menarik napas panjang dan menggenggam tangan Nadia. Dengan sisa tenaga, mereka berdua menarik diri dari pusaran molase itu. Begitu mereka keluar, seluruh mesin bergetar keras. Suara jeritan memenuhi udara. Wajah-wajah di asap hitam menjerit serempak, lalu satu persatu meledak menjadi debu gula yang melayang ke udara. Van der Meer berteriak terakhir kali sebelum tubuhnya pecah menjadi serpihan kristal gula merah yang berhamburan. Kalian tak bisa lepas dari manisnya darah. Saat semuanya berhenti, mesin pabrik pun diam. Asap lenyap. Hanya tersisa suara napas Arga dan Nadia yang terengah-engah. Lantai di bawah mereka bersih, seolah tak pernah ada apa-apa. Pak Wiryo duduk bersandar di dinding. Matanya berkaca-kaca.
Kalian berhasil keluar. Arga memegang buku Van der Meer yang kini terbuka di halaman kosong. Tinta merah di dalamnya mulai pudar. Tapi satu kalimat baru muncul di bagian bawah, meneteskan warna seperti gula cair. Setiap generasi akan ada mandor baru. Selama gula masih terasa manis. Arga menatap buku itu lama, lalu melemparkannya ke dalam tungku tua di sudut ruangan. Api menyala tinggi, membakar buku itu sampai menjadi abu. Tapi di antara nyala api, Nadia bersumpah melihat sosok bayangan Van der Meer menatap mereka, tersenyum. Saat keluar dari bangunan, angin malam kembali berhembus. Pabrik tampak tenang. Cerobong berdiri diam tanpa asap, dan bau manis yang menyengat perlahan hilang. Namun ketika mereka melewati halaman menuju mobil, Arga berhenti. Di tanah, tepat di depan gerbang, butiran kecil gula putih berserakan membentuk kata. Kepala shift baru. Arga menatap Nadia, wajahnya pucat. Di telapak tangannya, tanpa ia sadari, muncul luka kecil seperti bekas sayatan panjang. Dari luka itu menetes darah, berwarna coklat pekat seperti molase. Malam di rumah dinas Belanda. Udara malam di luar pabrik terasa berat. Langit gelap gulita tanpa bintang, hanya bulan separuh yang menggantung muram di atas deretan bangunan tua peninggalan kolonial. Arga, Nadia, dan Pak Wiryo berjalan pelan melewati halaman pabrik yang kini senyap total. Tak ada suara jangkrik, tak ada desir angin. Bahkan langkah kaki mereka terasa terlalu keras di telinga. Rumah dinas mandor Belanda, yang dulu ditempati Van der Meer, berdiri di ujung kompleks pabrik, diapit pepohonan randu tua. Cat dindingnya terkelupas, jendela besar terbuka sedikit, menampakkan tirai kusam yang bergerak pelan meski udara diam. Di sini tempat tinggalnya? Tanya Nadia pelan. Pak Wiryo mengangguk, wajahnya muram. Iya, rumah ini dulu megah, Nak. Tapi sejak malam itu, tak ada yang berani masuk. Para penjaga pabrik dulu bilang, kalau malam-malam suka terdengar suara mesin dari bawah rumah ini. Arga menatap rumah itu lama. Ada sesuatu yang berdenyut di kepalanya setiap kali ia melihat bangunan itu, seperti gema suara dari masa lalu. Ia bisa membayangkan Van der Meer duduk di beranda, memegang buku catatannya sambil menghisap cerutu. Bayangan itu begitu nyata sampai Arga bisa mencium bau asapnya. Kalau mau istirahat, hanya di sini tempat yang masih bisa dikunci, ujar Pak Wiryo. Tapi kalau kalian tak sanggup, kita bisa tidur di mobil saja. Nadia menatap Arga, menunggu keputusan. Arga menarik napas dalam. Tidak, kita masuk saja. Aku merasa kita memang harus ke sini. Begitu pintu rumah itu dibuka, udara dingin menyambut mereka seperti tangan tak terlihat. Bau lembab dan karat menyeruak, bercampur dengan aroma gula basi yang menusuk hidung. Dinding-dinding penuh noda kehitaman, dan di ruang tamu tergantung lukisan besar Van der Meer bersama beberapa orang pribumi. Lukisan itu buram, tapi mata Van der Meer tampak begitu hidup, mengikuti kemanapun mereka melangkah. Pak Wiryo menyalakan lampu minyak di meja tua. Cahayanya bergetar, menimbulkan bayangan aneh di dinding. Nadia menelusuri rak buku di pojok ruangan, menemukan beberapa buku tebal berbahasa Belanda. Lihat ini, Ga. Semua catatan tentang proses pembuatan gula. Tapi, ia membuka salah satu buku, dan menjerit pelan. Di dalamnya bukan tulisan tentang gula, melainkan lembaran-lembaran doa dalam bahasa Latin dan gambar-gambar aneh, lingkaran ritual, simbol darah, dan sketsa tubuh manusia yang setengah terbakar. Arga menatap halaman itu dengan perasaan campur aduk. Di kepala, suara Van der Meer terdengar lagi. Ilmu manis harus dipelihara. Gula sejati berasal dari tubuh yang mau berkorban. Nadia menutup buku cepat-cepat. Gah, aku gak mau baca ini lagi. Tempat ini salah. Tapi Arga tampak terpaku. Ia menatap lantai kayu di bawah mereka, dan samar-samar terdengar suara ketukan. Teratur, pelan, seperti seseorang mengetuk dari bawah tanah. Dengar, katanya pelan. Ada sesuatu di bawah. Pak Wiryo memejamkan mata sejenak. Aku sudah duga. Rumah ini punya ruang bawah tanah. Tapi pintunya tertutup sejak zaman Belanda. Tak seorang pun tahu di mana letaknya. Arga berjongkok, menelusuri lantai dengan senter. Di dekat lemari kayu, ada garis panjang di lantai, seperti sambungan pintu tersembunyi. Ia mengetuknya pelan,
dan terdengar gema logam di bawahnya. Di sini, katanya. Mereka bertiga memindahkan lemari tua itu dengan susah payah. Di bawahnya, benar saja, ada pintu kayu dengan gagang besi melingkar, sudah berkarat tapi masih kuat. Saat Arga menariknya, terdengar derit panjang seperti suara seseorang menjerit pelan. Tangga menurun ke kegelapan terbuka lebar di hadapan mereka. "Biar aku duluan," kata Arga. Ia menuruni tangga perlahan, diikuti Nadia dan Pak Wiryo. Dindingnya terbuat dari bata tua yang lembab. Semakin ke bawah, udara semakin berat dan panas, seperti berada di perut bumi. Begitu mereka sampai di dasar tangga, cahaya senter menyorot sesuatu yang membuat darah Nadia membeku. Di tengah ruangan besar itu berdiri sebuah meja besi berkarat, di atasnya tergeletak peralatan tajam kuno, pisau panjang, tabung kaca, dan wadah berisi cairan kental berwarna merah kehitaman. Di dinding belakang tergantung puluhan potongan kertas yang berisi tulisan Van der Meer. Tapi yang membuat mereka tak bisa bergerak adalah sesuatu di pojok ruangan. Sebuah tungku besar dengan pipa logam yang mengarah ke atas, ke pabrik. Pak Wiryo menelan ludah. Tungku ini terhubung ke penggilingan di atas. Jadi dari sini, semua cairan dialirkan ke mesin utama. Nadia menatapnya ngeri. Cairan? Maksudnya darah itu. Pak Wiryo mengangguk pelan. Ya, dulu, setiap kali produksi menurun, Van der Meer mengadakan ritual di sini. Ia bilang, harus ada tumbal manis. Orang-orang yang hilang mungkin dikorbankan di sini. Arga mendekati tungku. Tangannya gemetar. Ia menatap dinding di sampingnya, ada tulisan besar yang tergores dengan darah kering. Darah adalah gula. Gula adalah hidup. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar dari sekeliling ruangan. Mandor baru sudah datang. Kami haus. Senter Nadia bergetar di tangannya. Gah! Suara itu lagi. Arga menoleh. Matanya melebar. Dari celah dinding muncul kabut hitam yang membentuk wajah-wajah samar. Mereka melayang mendekat, wajahnya penuh luka dan air mata darah. Berikan kami manisnya, Tuan Mandor. Arga mundur beberapa langkah, tapi kabut itu seperti menariknya. Tangannya bergetar keras, darah menetes dari ujung jarinya, lalu menguap menjadi butiran gula putih di udara. Tidak lagi, bisik Arga. Tapi suara di kepalanya berteriak lebih keras. Kau pewarisnya. Mesin butuhmu. Pabrik tak boleh berhenti. Nadia memegang pundaknya. Arga, dengar aku. Ini bukan kau. Tapi Arga sudah terhuyung. Tubuhnya gemetar, dan dari dadanya terdengar suara berdebar seperti detak mesin. Lalu, seolah waktu berhenti, satu persatu peralatan besi di ruangan itu bergetar. Pisau jatuh ke lantai, tungku menyala dengan api merah, dan tulisan di dinding bercahaya. Kabut hitam melingkari mereka bertiga, lalu menghilang. Yang tersisa hanya suara Van der Meer, bergema lembut di ruangan itu. Tak ada gula tanpa darah. Tak ada manis tanpa rasa sakit. Dan kini, Arga, waktumu menjaga rahasia ini. Api di tungku padam seketika. Seng! Arga terjatuh ke lantai, lemas. Nadia berlari memeluknya. Sementara Pak Wiryo berdiri kaku, wajahnya pucat. Dia hampir diambil, katanya pelan. Ritualnya hampir lengkap. Arga membuka mata pelan. Aku lihat semuanya. Pak, semua yang terjadi dulu. Van der Meer memang tak mati. Dia mengikat jiwanya pada gula itu. Dan sekarang dia ingin tubuhku. Nadia menatapnya ngeri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Arga menatap tungku yang masih hangat. Kita harus hancurkan pabrik ini. Sampai tak ada yang tersisa. Mereka naik ke atas lagi, meninggalkan ruang bawah tanah itu. Tapi saat pintu kayu ditutup, sesuatu berubah di dalam rumah. Dinding-dinding bergetar, lukisan Van der Meer di ruang tamu meneteskan cairan merah seperti darah. Dari luar, suara mesin tua terdengar lagi, padahal pabrik sudah tak beroperasi. Arga menatap keluar jendela. Cerobong besar di pabrik mengeluarkan asap hitam tebal, dan di dalamnya, ia melihat bayangan besar Van der Meer menatap ke arahnya sambil tersenyum. Kau bisa pergi, Arga, tapi manisnya akan tetap di dalam darahmu. Arga terdiam, menyadari sesuatu. Tangannya berdarah lagi. Tapi kali ini bukan merah.
melainkan berwarna coklat, seperti gula leleh. Asap dari cerobong Candrasari. Pagi menjelang di pabrik gula Candrasari, tapi matahari seolah enggan menembus kabut pekat yang menggantung di udara. Dari kejauhan, cerobong besar pabrik mengeluarkan asap hitam tebal yang perlahan menyebar menutupi langit desa. Burung-burung beterbangan panik, dan udara terasa berat seperti mengandung debu halus yang menempel di kulit. Nadia terbangun dengan batuk keras. Ia terkejut saat melihat seluruh jendela rumah dinas tertutup embun gula yang lengket. "Gah! Arga!" serunya sambil mengguncang tubuh Arga yang masih terbaring di lantai. Arga membuka mata dengan sulit. Wajahnya pucat, dan kulit di sekitar lehernya tampak mengilap seperti dilapisi cairan manis. "Aku bisa dengar mereka lagi," gumamnya pelan. "Mereka ada di luar." Pak Wiryo, yang sejak subuh berdoa di teras, menatap ke arah cerobong dengan wajah ngeri. "Pabrik itu hidup kembali," katanya serak. "Aku dengar suaranya." Mesin-mesin yang sudah mati itu berputar lagi. Tapi kali ini, tak ada orang di dalamnya. Nadia berlari ke jendela. Dari celah kaca, ia melihat asap hitam dari cerobong perlahan merayap seperti kabut hidup, menuruni bukit dan menuju rumah mereka. Setiap tetesnya seperti meneteskan cairan gula hitam yang menimbulkan suara mendesis saat menyentuh tanah. Arga berdiri pelan, menatap tangannya. Urat-urat di bawah kulitnya tampak menonjol, berwarna kecoklatan seperti molase. "Dia ingin aku kembali," katanya dengan suara yang nyaris bukan miliknya sendiri. "Dia menggunakan asap itu untuk memanggilku." Beberapa warga desa mulai berdatangan ke area sekitar pabrik. Mereka terhuyung-huyung seperti orang mabuk, mata mereka kosong, dan kulitnya tampak berkilau aneh. Nadia melihat dari jendela dengan ngeri. "Pak Wiryo, mereka kenapa?" Pak Wiryo menggigit bibir. Asapnya membawa sisa-sisa ritual Van der Meer. Orang yang menghirupnya akan kehilangan kesadarannya. Mereka akan menjadi pekerja baru. Pekerja abadi. Suara gemuruh terdengar dari arah pabrik, diikuti dengan hentakan berat dari dalam tanah. Seluruh rumah bergetar pelan. Dari arah cerobong, muncul cahaya merah yang berputar spiral, seperti pusaran api di langit. Arga menatap ke sana dengan mata lebar. "Itu tanda kebangkitan," bisiknya. Nadia menggenggam tangannya. "Kau gak boleh pergi ke sana." "Gak. Kau tahu itu jebakan." Tapi Arga hanya tersenyum samar. "Kalau aku gak ke sana, semua ini gak akan berhenti." Mereka bertiga akhirnya memutuskan keluar. Udara di luar semakin pekat, dan setiap langkah mereka menimbulkan suara renyah. Tanah tertutup lapisan gula tipis yang membeku di permukaannya. Pohon-pohon di sekitar pabrik tampak seperti dilapisi karamel, daunnya kaku, dan setiap batangnya meneteskan cairan bening berbau manis. "Ya Tuhan!" Nadia menutup hidungnya. Bau ini seperti gula gosong. Pak Wiryo berjalan paling depan sambil membawa obor minyak. "Kita harus menuju ruang pembakaran utama. Kalau api di sana dimatikan, pabrik ini akan berhenti sepenuhnya. Itu satu-satunya cara." Namun begitu mereka sampai di depan gerbang pabrik, suara-suara samar mulai terdengar dari dalam. Suara teriakan, tawa, dan denting besi berirama. Gerbang yang berkarat itu terbuka sendiri dengan derit panjang. Di baliknya, halaman pabrik tampak hidup. Mesin-mesin berputar, roda gigi bergerak, dan uap keluar dari pipa-pipa tua. Tapi tak ada manusia di sana. Hanya kabut hitam pekat yang menari mengikuti irama mesin. Dan dari tengah-tengah kabut itu, muncul sosok yang mereka kenali. Van der Meer. Namun kali ini ia bukan bayangan lagi. Tubuhnya setengah transparan. Wajahnya terbakar sebagian, tapi matanya bersinar merah terang. Di tangannya, ia menggenggam tongkat besi yang mengeluarkan percikan gula cair. "Selamat datang kembali, Mandor Arga," katanya dalam bahasa Indonesia yang berat tapi jelas. "Pabrik ini rindu pada darahmu." Arga maju beberapa langkah, menatap sosok itu tanpa takut. "Kau sudah mati. Biarkan ini berakhir." Van der Meer tertawa, suaranya bergema di seluruh area pabrik. "Mati? Tidak, nak. Aku tidak mati. Aku menjadi manis yang abadi. Lihatlah sekelilingmu. Setiap butir gula yang kau hirup, setiap tetes yang menempel di lidahmu, itu aku." Nadia memegang lengan Arga erat, tapi tubuh Arga mulai memanas. Kulitnya mengilap,
dan dari pori-porinya keluar aroma manis seperti gula karamel. Dia mencoba mengambil alihku, katanya terengah. Pak Wiryo berteriak, lawannya, nak, dia hanya bisa kuat kalau kau menyerah. Namun Van der Meer melangkah lebih dekat, dan di sekelilingnya muncul ratusan bayangan pekerja, berdiri tegak tanpa wajah, membawa sabit tebu yang meneteskan cairan hitam. Mereka mengelilingi Arga dan kawan-kawan, menggeram dengan suara logam yang parau. Waktumu habis, pewaris gula, kata Van der Meer perlahan. Lihatlah, bahkan darahmu sudah manis. Arga menatap tangannya sendiri, dan benar saja, darah yang keluar dari luka kecil di jarinya mengental seperti sirup. Ia berlutut, mencoba menahan diri agar tidak pingsan. Dalam kepalanya, ratusan suara berbisik, manis, manis, manis. Nadia berlari ke arah tungku besar di tengah halaman. Ia teringat perkataan Pak Wiryo, jika api utama padam, ritual akan berhenti. Dengan tangan gemetar, ia membuka katup gas tua di samping tungku dan mencoba mematikan aliran api. Tapi Van der Meer menyadarinya. Tidak, teriaknya, dan seketika kabut hitam berubah menjadi tangan-tangan yang menahan tubuh Nadia. Arga melihat itu dan berteriak, lepaskan dia. Van der Meer menatapnya tajam. Kau ingin menukar tempatnya, nak? Baiklah, jadilah api itu sendiri. Seketika, tubuh Arga terangkat ke udara. Dari luka di lengannya, gula cair mulai menetes deras, membentuk jalur yang mengalir menuju tungku. Api di dalamnya menyala semakin besar, menyerap cairan itu seolah bahan bakar. Arga berteriak kesakitan. Tapi di tengah jeritannya, tiba-tiba ia mendengar suara lain, lembut dan familiar. Suara ibunya. Arga, ingat rasa gula dari tanganmu sendiri, bukan dari darah orang lain. Matanya terbuka lebar. Di sela rasa sakit itu, ia meraih sisa tenaga dan berteriak keras, aku bukan pewarismu, Van der Meer. Dengan tangan bergetar, ia memukul tungku besi itu menggunakan palu besar yang tergeletak di dekatnya. Seli. 2 kali. Pada pukulan ketiga, suara retak terdengar. Tungku itu pecah, dan dari dalamnya menyembur api merah pekat bercampur asap hitam. Jeritan menggema di seluruh area pabrik. Van der Meer menjerit paling keras. Tubuhnya meleleh, wajahnya retak seperti kaca. Tidak, gula ini milikku. Milikku. Arga menghantam palu terakhir kalinya, dan semuanya meledak. Ledakan besar mengguncang tanah. Asap hitam naik ke langit, berubah menjadi abu putih yang berterbangan pelan. Pabrik gula Chandrasari runtuh sebagian, dan semua mesin berhenti. Seng. Saat debu mereda, Arga terbaring di tanah. Nadia dan Pak Wiryo berlari menghampirinya. Tubuhnya penuh luka bakar, tapi wajahnya tenang. Dia hilang, bisiknya lemah. Van der Meer sudah pergi. Nadia menangis sambil memeluknya. Kau berhasil. Gak. Kau bebas. Namun di sela napas terakhir sebelum ia pingsan, Arga berkata pelan, tidak ada gula yang benar-benar hilang. Manisnya tetap di darahku. Matahari akhirnya muncul di balik kabut, menyinari reruntuhan pabrik yang kini diam. Cerobong besar itu masih berdiri, tapi dari ujungnya, bukan lagi asap hitam yang keluar, melainkan serbuk putih halus, seperti salju gula halus yang berterbangan pelan di udara. Di bawah cerobong itu, Nadia menatap Arga yang masih tak sadarkan diri dan berbisik lirih. Kalau benar manis itu kutukan, semoga ia tak lagi haus darah. Tetes terakhir di Sungai Molase. Pagi yang tenang menyelimuti desa Chandrasari. Asap hitam dari cerobong pabrik sudah tak tampak lagi. Hanya langit berwarna abu-abu lembut dengan aroma manis samar yang masih tertinggal di udara. Burung-burung mulai kembali bernyanyi, seolah bencana semalam tak pernah terjadi. Namun di bawah kedamaian itu, sesuatu yang lebih kelam mulai bergerak pelan. Dari bawah tanah, dari dasar sungai yang mengalir di belakang pabrik. Nadia duduk di samping ranjang, menatap Arga yang masih terbaring lemah di ruang tamu rumah dinas. Luka-luka bakarnya sudah mulai mengering, tapi kulit di sepanjang lengannya kini terlihat seperti karamel mengeras. Setiap kali cahaya matahari mengenainya, permukaan kulit itu memantulkan kilau keemasan. Pak Wiryo duduk di pojok ruangan, menggenggam rosario tuanya. Dia kuat, nak, katanya pelan. Tapi pabrik itu belum selesai dengannya. Aku bisa merasakannya. Nadia menatap jendela yang terbuka sedikit. Dari kejauhan,
Terdengar gemericik air sungai, tapi suara itu terdengar aneh, berat, seperti mengalir di antara cairan kental. "Pak," katanya, sungai itu mengeluarkan bau aneh, seperti bau gula gosong. Pak Wiryo menatapnya, wajahnya menegang. "Jangan-jangan." Sebelum kalimatnya selesai, Arga tiba-tiba bergerak. Matanya terbuka perlahan. Nafasnya berat, tapi teratur. "Dia di sana," katanya lirih. Nadia mendekat, memegang tangannya. "Siapa?" "Ga. Van der Meer," bisiknya. "Dia belum hilang. Dia bersembunyi di sungai." Mereka bertiga berjalan perlahan menuju belakang pabrik. Jalur setapak yang dulu hijau kini berubah menjadi coklat kehitaman, tertutup lapisan lengket seperti tetesan gula cair yang mengeras di bawah sinar matahari. Semakin dekat mereka ke sungai, semakin tajam bau manis yang menyeruak. Dan ketika mereka sampai di tepian, Nadia membeku. Air sungai itu tak lagi jernih. Warnanya berubah menjadi coklat pekat, seperti molase yang mendidih. Arusnya lambat, tapi di permukaannya muncul gelembung-gelembung besar yang pecah dengan suara seperti bisikan. "Darahnya pabrik," gumam Pak Wiryo. "Dulu, limbah gula dialirkan ke sini. Mungkin semua ritual Van der Meer berakhir di sungai ini." Arga berlutut di tepi air, menatap bayangannya sendiri. Namun yang ia lihat bukan dirinya, melainkan wajah Van der Meer, tersenyum samar di balik arus yang bergolak. "Kau pikir api bisa menghapusku, nak?" Suara itu bergema langsung di dalam kepalanya. "Aku tak terbuat dari daging. Aku gula. Aku mengalir di darah dan sungai." Arga mundur, terengah. Dia masih hidup di sini, dalam air ini. Nadia menatap sungai itu dengan ngeri. Kalau dia bisa hidup di air, berarti semua yang minum dari sungai ini. Pak Wiryo memotong cepat, akan jadi bagiannya. Mereka saling berpandangan, lalu tanpa bicara, Arga mulai berjalan menyusuri tepi sungai ke arah bendungan kecil di ujung desa. Di sana, air mengalir ke arah sawah dan rumah warga. Jika benar Van der Meer bersemayam di dalam aliran itu, maka seluruh desa dalam bahaya. Mereka tiba di bendungan ketika matahari mulai condong ke barat. Air yang keluar dari pintu bendungan memantulkan cahaya merah, seperti gula cair di atas bara. Di pinggiran air, tampak ratusan ikan mati, tubuhnya lengket seperti terbungkus sirup. Arga berdiri di pinggir bendungan, lalu menatap ke langit. Dia memanfaatkan sungai ini untuk menyebar. Sama seperti dulu dia gunakan mesin pabrik. Sekarang air yang jadi jalannya. Nadia menggenggam tangan Arga erat. "Jadi, apa yang bisa kita lakukan?" Arga diam sejenak, lalu berkata lirih. "Kita harus keringkan sungainya. Biar arusnya berhenti." Pak Wiryo menatapnya khawatir. "Nak, kalau itu kau lakukan, bisa-bisa bendungan jebol. Desa bisa tenggelam." Arga menatap lurus ke permukaan air. Di sana, wajah Van der Meer muncul lagi, kali ini lebih jelas, seolah menantangnya. "Kalau kau matikan airku, nak, aku akan hidup di darahmu." Arga mengepalkan tangan. "Kalau begitu, aku akan menenggelamkan kita berdua." Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit tertutup kabut gula yang tipis, berkilau seperti hujan kristal. Di bendungan, Arga menyiapkan drum minyak yang diambil dari gudang pabrik. Ia berencana membakar bagian hulu sungai yang terhubung langsung ke saluran limbah pabrik, cara satu-satunya untuk menghentikan arus cairan molase itu. Nadia berusaha menahannya. "Gak, kalau kau nyalakan api di sini, seluruh air bisa mendidih. Kau bisa terbakar." Arga tersenyum tipis. "Aku sudah terbakar sejak malam pertama kita datang ke sini." Ia berjalan ke tepi air, menumpahkan minyak ke dalam arus coklat itu. Api obor di tangannya bergetar, seperti ragu. Di bawahnya, suara Van der Meer terdengar lebih keras. "Kau pikir bisa lepas dariku, pewarisku? Setiap tetes gula yang pernah kau cicipi adalah aku. Aku di lidahmu. Aku di nadimu." Arga menutup mata, lalu berbisik, "Tapi aku juga manusia." Ia melemparkan obor itu ke sungai. Ledakan besar mengguncang udara. Api menyambar sepanjang aliran sungai, menjalar seperti ular merah menyala yang menelan segalanya. Cairan molase mendidih, mengeluarkan suara jeritan seperti ratusan manusia.
Nadia dan Pak Wiryo berlari menjauh, tapi Arga tetap berdiri di tepi, matanya terpaku pada pusaran api di tengah sungai. Di sana, dari pusaran itu, muncul sosok Van der Meer, terbentuk dari cairan gula menyala, tubuhnya meleleh tapi wajahnya masih sama. "Lihatlah, nak!" teriaknya sambil tertawa. "Kau telah membuat gula paling murni di dunia, darahmu sendiri." Arga menatapnya dengan mata berkilat. "Aku tidak membuat gula. Aku menghapus racunmu." Ia melangkah ke dalam air yang terbakar. Api menyambar tubuhnya, tapi ia terus berjalan, hingga akhirnya menyatu dalam pusaran itu bersama Van der Meer. Suara ledakan terakhir menggema, dan sungai itu meledak menjadi cahaya putih menyilaukan. Keesokan paginya, Sungai Candrasari kering total. Tak ada air, tak ada arus, hanya dasar berlumpur yang memantulkan warna keperakan seperti gula beku. Warga desa menemukan Nadia dan Pak Wiryo tak jauh dari bendungan, pingsan tapi selamat. Namun Arga hilang. Di tempat ia terakhir berdiri, hanya tersisa segumpal kristal gula sebesar kepalan tangan, bening, memancarkan cahaya hangat. Nadia memungutnya dengan air mata menetes. "Dia menepati janjinya," bisiknya, menenggelamkan mereka berdua. Malam harinya, saat Nadia berkemas meninggalkan desa, ia menatap ke arah sungai kering itu sekali lagi. Angin berhembus pelan membawa butiran gula putih kecil yang menempel di rambutnya. Dan di kejauhan, entah dari mana, terdengar suara lembut berbisik. "Jaga kemanisannya, tapi jangan biarkan ia haus." Nadia tersenyum samar, memegang kristal gula di tangannya erat-erat, lalu berjalan menjauh dari Candrasari. Di langit, bulan tampak bersinar pucat, dan untuk sesaat, bentuknya seperti wajah Arga yang tersenyum tenang. Manis yang tak pernah hilang. 20 tahun telah berlalu sejak tragedi pabrik gula Candrasari. Waktu telah menelan kisah-kisah itu menjadi legenda yang diceritakan setengah percaya oleh penduduk desa. Sungai yang dulu mengalir deras kini tinggal cekungan panjang berisi ilalang dan bunga liar. Namun, ketika musim hujan datang, genangan air yang terbentuk di sana selalu berwarna coklat keemasan, seolah masih menyimpan sisa-sisa manis yang tak pernah hilang. Di tengah sisa runtuhan pabrik tua yang telah ditelan lumut, berdirilah bangunan baru berwarna putih dengan papan nama besar bertuliskan PT Candrasari Sweet Refinery, kemurnian gula, kemurnian jiwa. Perusahaan itu dimiliki oleh seorang pengusaha muda bernama Rehan Kusuma, lulusan teknik kimia yang idealis dan berambisi. Ia membeli lahan bekas pabrik itu dengan harga murah, percaya bahwa ia bisa menghidupkan kembali kejayaan industri gula lokal, tanpa menyadari bahwa tanah yang ia pijak menyimpan luka dan dendam yang tak pernah padam. Pagi itu, Rehan berdiri di balkon ruang kantornya yang menghadap ke area produksi. Asap putih mengepul dari cerobong baru, mesin berderu lembut, dan aroma manis gula pasir segar menguar di udara. Ia tersenyum puas. "Lihatlah," katanya kepada asistennya, "Rani, semua berjalan sempurna. Tak ada lagi bau gosong, tak ada masalah limbah. Kita telah membersihkan nama Candrasari." Rani, gadis muda yang cerdas namun pendiam, mengangguk pelan. Tapi ada sesuatu di matanya, semacam kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Sejak hari pertama bekerja di pabrik itu, ia sering mendengar suara aneh dari dalam tangki pemasakan. Suara mendesis lembut, seperti seseorang berbisik di antara buih gula cair. Malamnya, ketika semua pekerja pulang, Rani kembali ke ruang produksi untuk memeriksa mesin penguap yang baru. Lampu-lampu neon bergetar lemah, dan di udara tercium aroma manis pekat yang membuat kepala pening. Ia mendekati tangki raksasa yang tengah mendidihkan larutan gula. Permukaannya berkilau keemasan di bawah cahaya redup. Namun saat ia menatap lebih dekat, matanya membelalak, karena di antara pusaran cairan panas itu, muncul bayangan wajah seseorang. "Rani?" Suara itu lembut, nyaris seperti nyanyian. "Kau mirip sekali dengannya." Rani mundur spontan, jantungnya berdegup kencang. "Siapa kau?" serunya panik. Tapi tak ada jawaban. Hanya riak halus di permukaan gula cair, lalu suara mendesi seolah mendidih lebih cepat. Saat itulah Rehan datang, menepuk bahunya dari belakang. "Kau masih di sini? Sudah malam." Rani terlonjak. "Pak, saya kira tadi." "Tadi apa?" Rehan menatap cairan gula itu, tersenyum kecil. "Kau tahu, kadang mesin ini seperti hidup.
Aku pun sering merasa ada yang berbicara denganku dari dalamnya. Mungkin pabrik ini memang punya jiwa. Kalimat itu membuat Rani merinding. Ia melihat Raihan berjalan mendekat ke tangki, menatap cairan berputar itu dengan mata berbinar aneh. Lihat warnanya, katanya pelan. Sempurna. Seolah gula ini punya kehendak sendiri untuk jadi murni. Rani menatapnya lama, lalu berbisik. Atau mungkin karena gula ini masih menyimpan sesuatu yang belum tenang. Hari demi hari berlalu. Produksi meningkat pesat. Gula Candrasari versi baru menjadi primadona di pasar. Namun ada hal aneh yang mulai terjadi pada para pekerja. Kulit mereka menjadi kering dan berkilau seperti kristal gula. Sebagian mengeluh haus yang tak terpadamkan, seolah setiap teguk air membuat lidah mereka justru ingin lebih banyak manis. Suatu malam, salah satu pekerja ditemukan tewas di ruang pengolahan, tubuhnya lengket, wajahnya membeku dalam ekspresi ngeri. Di sampingnya, tertulis di dinding dengan gula cair. Manis tak boleh berhenti. Raihan menganggap itu ulah sabotase. Tapi Rani tahu, ini bukan ulah manusia biasa. Setiap malam, suara-suara dari tangki semakin jelas. Kadang ia mendengar tawa berat seorang lelaki Belanda, kadang suara lembut seorang pria muda yang seolah berbisik di telinganya. Tolong hentikan dia sebelum semuanya kembali seperti dulu. Suatu malam hujan deras mengguyur desa. Listrik padam, dan pabrik bergemuruh oleh suara mesin yang terus berputar meski aliran utama sudah diputus. Rani berlari menuju ruang produksi, membawa senter. Di tengah ruangan, Raihan berdiri di depan tangki raksasa yang kini berpendar cahaya oranye dari dalam. "Pak Raihan," teriak Rani. "Matikan mesinnya. Ini berbahaya." Tapi Raihan tak bergerak. Ia menatap ke dalam cairan gula yang kini seperti lahar cair. "Kau tahu, Rani?" katanya lirih. "Aku baru sadar, aku mengenal tempat ini. Waktu kecil, ibuku sering bercerita tentang seorang pria bernama Arga. Ia tewas di sini. Dan tahu tidak? Namanya tercatat di buku catatan keluarga kami. Ia kakekku." Rani terdiam. "Arga?" Suaranya nyaris tak keluar. Raihan mengangguk. Matanya mulai berkilat aneh. "Aku adalah darahnya. Dan aku akan menyelesaikan yang belum sempat ia tuntaskan. Aku akan membuat gula paling murni di dunia, yang abadi." Tangki itu mulai bergetar. Dari dalamnya, muncul wajah Van der Meer, separuh cair, separuh manusia. Akhirnya pewaris sejati datang. "Mari, Raihan, kita satukan darah dan gula. Seperti dulu." Rani menjerit, berusaha menarik Raihan menjauh, tapi cairan itu meloncat seperti makhluk hidup, melilit tubuhnya, menariknya perlahan ke dalam pusaran manis membara. Raihan sempat menoleh, menatap Rani dengan senyum aneh di wajahnya. "Tenang saja," katanya, "manis ini akan bertahan selamanya." Cahaya menyilaukan meledak dari tangki itu, disertai suara jeritan dan dengung mesin yang memekakkan telinga. Keesokan paginya, polisi dan warga datang. Tak ada tanda-tanda kebakaran, tapi seluruh ruang produksi tertutup lapisan gula kristal setebal beberapa sentimeter. Di tengahnya, berdiri patung gula transparan berbentuk manusia. Wajahnya seperti Raihan, tapi dengan mata yang kosong. Rani ditemukan pingsan tak jauh dari situ, tubuhnya penuh luka bakar ringan. Ketika sadar, ia hanya mengatakan satu kalimat. Dia menyatu dengan kemanisannya. Beberapa bulan kemudian, pabrik ditutup. Namun gula terakhir yang sempat diproduksi sebelum malam kejadian itu telah terlanjur dikirim ke berbagai kota di Jawa. Orang-orang yang mengonsumsinya melaporkan hal aneh. Mereka merasakan sensasi hangat di dada, aroma vanila samar di udara, dan suara bisikan kecil yang berkata lembut di telinga. "Terima kasih telah mencicipi manisku." Bertahun-tahun setelahnya, pabrik itu menjadi tempat angker. Orang-orang yang melintas di malam hari bersumpah melihat cahaya oranye berpendar dari dalam tangki besar yang retak, disertai suara dua pria bercakap dalam bahasa yang tak dikenali. Satu lembut, satu berat. "Konon, jika kau berdiri cukup dekat dan memejamkan mata, kau bisa mencium aroma gula karamel yang menenangkan dan mendengar mereka berbisik. Kami sudah satu. Gula dan darah. Manis yang tak akan pernah hilang."